Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan waktu ini, setelah kita mempelajari beberapa materi sebelumnya, ya termasuk misalnya profil pelajar Pancasila, ya, kemudian ada modul ajar, ya, dan beberapa materi lain. Hari ini kita akan belajar tentang asesmen, ya, atau penilaian. Sedikit mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian ada juga yang namanya asesmen diagnostik. Sebelum masuk ke asesmen formatif dan sumatif, sedikit dulu kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini, ya biasa kita dengarkan istilahnya kalau dokter itu orang sakit itu didiagnosa dulu. Ya. Berarti dokter mencari informasi kepada orang yang sakit, ya kira-kira dari yang rasa sakitnya itu apa yang dia rasakan, seperti itu. Kemudian nanti dokter bisa mengeluarkan diagnosa yang menunjukkan bahwasanya orang ini sedang sakit mah misalnya, seperti itu. Nah, begitupun dengan siswa kita. Sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai, kegiatan pembelajaran berlangsung, maka asesmen diagnostik ini juga penting, ya, untuk kita lakukan kepada siswa kita. Nah, asesmen diagnostik ini ada dua. Yang pertama ada namanya asesmen diagnostik non kognitif. Kemudian ada yang namanya asesmen kognitif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, asesmen non kognitif ini bisa kita tanyakan, bisa kita cari informasinya kepada siswa. Misalnya pada beberapa item. Ya, saya kasih contoh misalnya kalau yang saya lakukan di sini adalah yang pertama informasi yang ingin saya gali dari siswa itu adalah masalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Ya, kira-kira bagaimana keadaan jiwanya, perasaannya, psikologisnya. Begitupun dengan kondisi sosial emosi siswa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa dan dia jawab. Yang pertama adalah, misalnya dalam pembelajaran daring, bagaimana perasaan Anda ketika belajar di rumah secara daring? Ya, nanti kita gali dari masing-masing siswa. Ya, bisa jadi misalnya ada yang merasa senang karena tidak perlu hadir di sekolah, sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada jawabannya, ya belajar daring itu ya waktunya lebih singkat dibanding dengan belajar luring misalnya seperti itu. Sehingga saya misalnya merasa lebih senang ketika belajar daring dibandingkan dengan belajar luring. Tidak perlu jauh-jauh ke sekolah, cukup di rumah, ya kita tetap bisa mengikuti kegiatan belajar. Atau bisa jadi juga ada siswa yang menjawab, saya tidak senang belajar daring. Mungkin kalau ditanya alasannya macam-macam, misalnya kalau belajar daring, ya saya terkendala dengan jaringan internet, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau belajar daring saya tidak pintar menggunakan aplikasi, ya sehingga kesulitan kalau belajar daring. Nah, ini semua yang kita gali, sehingga kemudian nanti pada proses kegiatan pembelajaran bisa kita tentukan pendekatan-pendekatannya seperti itu. Kalau misalnya yang agak kewalahan dengan sinyal atau dengan aplikasi, ya mungkin kita bisa pakai pendekatan yang lain, misalnya melalui
WhatsApp-kah, kita kirimkan tugas-tugasnya, kemudian nanti mereka kumpul dalam bentuk video. Kalau misalnya mereka tidak bisa tatap muka, ya melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua, contohnya informasi apa yang ingin digali dari siswa dari asesmen non kognitif, dari kesejahteraan dan psikologis sosial emosi siswa. Apa hal yang paling menyenangkan ketika belajar dari rumah? Ya, tadi sudah saya sebutkan beberapa contohnya yang kemungkinan bisa muncul jawaban siswa. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat Anda tetap tertarik untuk belajar dan mengerjakan tugas dari rumah? Ya, bisa jadi ada yang jawab lebih gampang, tidak diketahui oleh guru, ya tidak perlu berpikir panjang, ya tidak perlu pusing-pusing mencari informasi, ya cukup chatting dengan teman minta difotokan jawabannya misalnya, atau cukup video call dengan teman, ya kemudian minta jawabannya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekalian yang akan hormati, aktivitas selama siswa belajar di rumah. Ya, kita tanyakan tentang aktivitas apa yang siswa lakukan ketika belajar di rumah. Apakah ada aktivitas yang lain seperti apa? Nah, pertanyaannya bisa bermacam-macam. Misalnya, apa saja kegiatan yang Anda lakukan selama belajar dari rumah? Ya, bisa jadi ada yang jawab, ya saya cuma fokus belajar saja. Ya, misalnya seperti itu. Kalau selesai kegiatan tatap muka di luar Meet, saya fokus mengerjakan tugas. Ya, apatah lagi misalnya kalau ada 2 mapel dalam sehari, ada tugas di masing-masing mapel yang diberikan, saya fokus menjawab saja, ya, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan sisi waktu dan batasan waktu. Bisa jadi juga ada jawaban yang lain. Ya, setelah belajar misalnya, ya, saya bantu orang tua bekerja, ya, atau saya mengurus adik, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain. Kemudian yang kedua, adakah kendala yang Anda rasakan selama belajar? Jadi ada jawaban, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kendala jaringan atau misalnya kuota internet yang menggunakan jauh lebih besar, ya, dibanding ketika belajar daring. Kemudian itu menjadi beban bagi orang tua misalnya, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tuliskan harapan Anda terkait pembelajaran dari rumah selama pandemi COVID-19. Nanti anak-anak bisa menemukan harapan-harapannya di sini sebagai bahan kita, bahan perbandingan kita nanti ketika pembahasan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang sensitif, ini yang keempat, ini yang saya contohkan. Pertanyaannya adalah mata pelajaran apa yang paling sulit Anda pahami selama belajar dari rumah? Ya, bisa jadi macam-macam. Anak-anak yang telah belajar bahasa Inggris, ya mungkin jawabnya bahasa Inggris. Yang lemah di numerasi, hitung-hitungan, ya matematika. Ya, anak-anak yang masih malas sholat, sebagai saya ini bisa jadi menganggap nama itu adalah pelajaran yang susah seperti itu. Apatah lagi kalau disuruh kirim video praktikum penyelenggaraan jenazah misalnya. Kemudian kondisi keluarga siswa. Ini juga bisa kita jadikan pertanyaan di asesmen non-kognitif itu. Apakah orang tua mendukung kegiatan Anda belajar dari rumah? Ya, bisa jadi ada orang tua yang tidak terlalu mendukung karena mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan paket internet kepada anak-anaknya. Apatah lagi kalau ada 3 anak, 4 anak yang harus belajar dari rumah. Ya mungkin itu contoh-contohnya untuk yang non-kognitif. Kalau yang kognitif, misalnya di mama agama, saya kasih contoh di sini adalah materinya adalah tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, mungkin identifikasi pertanyaan atau materi yang akan diberikan itu adalah, ya, misalnya kita mengidentifikasi yang harus dipahami, yang harus dicapai oleh siswa dan capaian pembelajaran tentang menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, misalnya siswa mampu mengidentifikasi macam-macam zina. Ya, itu identifikasi pertanyaannya. Nah, nanti kita ajukan beberapa pertanyaan.
Ya, bisa 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Misalnya saya ajukan pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan zina muhsan? Ketika siswa memberikan jawaban, kemungkinan jawabannya adalah zina muhsan adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan dengan sah, maksud di sini setelah menikah, jalan yang sah setelah menikah, maka skor kategorinya adalah pemahamannya utuh. Pasti dia utuh, dia paham itu bahwasanya itu yang dimaksud dengan zina muhsan. Atau bisa jadi ya, ada yang menjawab hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Berarti pahamnya sebagian seperti itu. Zinanya sudah betul, tapi macam zinanya ini pembagiannya itu belum tepat sesuai dengan penjelasan yang dia berikan. Atau misalnya jawabannya adalah hubungan badan suami istri yang telah bercerai. Nah, ini fatal jawabannya. Ya, salah total. Berarti pemahamannya adalah masih pada pemahaman sebagian. Nah, itu. Nah, yang seperti ini jawaban kedua dan jawaban ketiga tadi ini adalah rencana itu bisa kita lanjutkan dengan memberikan pembelajaran remedial. Ya, sementara yang pertama, ya, bisa tadi pengayaan sebagaimana disampaikan oleh kita. Apakah kita lanjut ke materi berikutnya setelah materi tersebut, ya, apakah misalnya kita kembali ulang-ulangi materi yang pernah diadakan. Nah, mungkin itu sekilas tentang asesmen diagnostik atau asesmen asesmen diagnostik non kognitif dan yang kognitif. Kemudian yang selanjutnya sekalian yang kami hormati adalah materi tentang asesmen dan asesmen sumatif. Ya. Jadi sebagaimana yang kita pahami, misalnya asesmen formatif itu adalah asesmen atau penilaian yang kita lakukan selama kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Ya, sementara asesmen sumatif itu adalah ya asesmen atau penilaian yang di akhir kegiatan pembelajaran. Ini ada jenis asesmennya. Ada asesmen sebagai refleksi dan proses pembelajaran, atau dijelaskan ke dalam modul itu penilaian sebagai pembelajaran. Jadi asesmen yang yang itu adalah untuk penilaian. Kemudian ada asesmen formatif, for, asesmen untuk pembelajaran, asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian ada asesmen yang off, sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini sekalian kami hormati, ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi semua proses yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam asesmen formatif itu kita bisa nantinya mengukur kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, kita bisa mengukur tingkat kemampuan siswa dalam pengetahuannya. Ya, selama proses pembelajaran itu. Ya, misalnya mungkin kita berikan pertanyaan reflektif misalnya. Ya, ketika ada siswa yang kemudian mampu menjawab dengan tepat, ya berarti tingkat pengetahuannya sudah mencapai pada capaian pembelajaran yang diinginkan. Atau misalnya ada siswa yang menjawab dengan menggunakan bahasa sendiri, ya, berarti mereka sudah punya kemampuan bernalar kritis, ya, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengukur keterampilannya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat misalnya, ya, keterampilan dan bahasanya. Jadi semuanya bisa kita ukur.
termasuk misalnya bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat yang berbeda dengan temannya. Berarti di situ kita bisa mengukur dari nilai atau dari sisi sikapnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi asesmen formatif itu adalah asesmen yang kita lakukan selama kegiatan berlangsung. Kemudian ada asesmen sumatif, ya, asesmen di akhir pembelajaran. Ya, saya pikir ini sudah cukup jelas. Kita akan saja Bapak yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, manfaat dari asesmen itu sendiri. Ya, asesmen formatif itu betul-betul mengawasi pembelajaran murid. Ya, bagaimana kegiatan pembelajarannya, kemudian memastikan perkembangan murid, kemudian meningkatkan aktivitasnya dalam belajar. Itu semua bisa kita lihat asesmen formatif. Mungkin yang awal pertemuan masih malu mengungkapkan pendapatnya di dalam proses kegiatan belajar. Ide-idenya, gagasan-gagasannya atau pendapat-pendapatnya sekaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri. Jadi murid itu mampu mengevaluasi, saya ini memiliki peningkatan dalam kegiatan belajar. Yang awalnya mereka tidak mampu berbicara, mereka mampu menilai sendiri ya dirinya. Minggu-minggu yang lalu saya tidak mampu, tidak berani menyampaikan pendapat. Ternyata minggu saya sudah mampu menyampaikan. Bangun jelas pengetahuan itu adalah bagian dari pendidikan sendiri. Ya, sementara pendidikan itu memiliki esensi tersendiri dibandingkan dengan pengetahuan. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, kelemahan murid. Kemudian meningkatkan kemampuan. Kemudian untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Ya, ini asesmen sumatifnya ya. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk murid memahami performa di akhir pembelajaran, ya kemampuan mereka, misalnya apakah mereka dapat 50, dapat 80, ya ataukah dapat 100. Kemudian yang berikutnya adalah apakah mereka sudah mencapai pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran itu sendiri. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang kami hormati yang saya sampaikan. Karena durasi kita cuma 20 menit, yang mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam pemaparan materi ini. Kami persilakan Ibu Tita, Ibu Tri, Ibu Nunik, silakan. Oke, silakan kita. Terima kasih Pandi. Ada satu yang ingin saya tanyakan. Pandi. Bu Tita silakan. Masih unmute. Ya, oke. Satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai asesmen. Kan ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Ini asesmen formatif kan bisa tujuannya adalah untuk memastikan perkembangan murid, dalam arti kita menyelami psikologi anak ya. Apakah asesmen formatif ini bisa dilakukan di luar jam pembelajaran atau hanya di saat jam pembelajaran saja? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin kira-kira Bu bisa bantu jawab ini. Pertanyaan dari kita tadi, apakah asesmen formatif itu bisa dilaksanakan di luar pembelajaran?
seperti itu. Ataukah hanya dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya, Bu, nanti bisa ditanggapi sama Ibu Fitri atau Bu kita sendiri mungkin punya informasi yang lain. Sesuai dengan pengertiannya, asesmen formatif itu kan penilaian yang diberikan kepada siswa selama proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jadi mulai dari awal pembelajaran sampai kemudian di akhir pembelajaran sebelum asesmen formatif itu kita lakukan. Seperti itu. Jadi itu namanya adalah asesmen formatif. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan penilaian yang lain kepada siswa di luar kegiatan pembelajaran itu, ya saya pikir itu bisa saja. Ya, misalnya kita menilai tentang karakter siswa. Karena bisa jadi ada siswa yang ketika berada di dalam lingkungan sekolah, di dalam kelas, itu mampu menyembunyikan ya karakter aslinya misalnya di luar kelas. Nah, nanti pada kegiatan-kegiatan yang lain, apakah kegiatan-kegiatan misalnya melakukan studi wisata, ya studi tour, atau kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kita sementara dalam perjalanan ya, di luar lingkungan sekolah, kemudian mendapat siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin itu tidak sesuai dengan posisi dirinya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, ya maka itu bisa saja dinilai di luar. Tentu kaitannya di sini adalah bukan pada pengetahuannya, tetapi lebih kepada pada sikapnya. Misalnya contohnya, terkadang ada siswa yang tidak pernah kita dapati melakukan pelanggaran di sekolah, misalnya merokok. Sama sekali tidak pernah kita dapati, atau guru lain mendapati bahwasanya siswa ini adalah seorang perokok. Karena dia mampu mengendalikan dirinya ketika berada di lingkungan sekolah, tetapi ternyata di luar dia adalah seorang perokok yang berat seperti itu. Jadi sedikit kita saja yang seperti itu, misalnya sikap, atau kondisi kejiwaannya, psikologisnya. Tapi psikologis kan sebenarnya lebih ditekankan bisa kita lakukan di asesmen diagnostik itu. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Oke, saya pikir cukup ya, Bapak Ibu sekalian yang akan mengerti. Ini sudah 22 menit durasi saya ini. Sekian apa yang saya sampaikan dalam paparan materi tentang asesmen diagnostik dan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Oke, demikian mohon maaf tadi ternyata terkemut. Mungkin cukup satu pertanyaan saja karena ini sudah 22 menit waktu durasi yang saya manfaatkan ini sudah lewat dari yang semestinya. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.